Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal aminin wa dahrat dahrin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu al-jaizu fi haqqil anbiya'i wal mursalin. Perlulah yang harus pada hak nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi kita menyambung pembacaan kitab tauhid kita, yaitu memasuki bab atau masalah tentang sifat Rasul, sifat para nabi dan rasul yang jaiz, artinya yang harus atau yang boleh. Karena semalam kita mendahului sifat nabi dan rasul itu ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Artinya harus itu boleh. Jadi kita masuk kepada masalah jaiznya pada haknya para anbiya dan rasul. Adapun yang jaiz atau harus pada hak mereka itu, yaitu mereka para nabi dan rasul, yaitu 1 saja. Jadi yang harus atau yang boleh bagi para nabi dan rasul yaitu berjumlah 1. Banyak 1 tingginya, yaitu jawazul a'radil basyariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihil 'aliyyah. Yang artinya harusnya sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada kurang pada martabat mereka yang tinggi. Sifat yang harus bagi para nabi itu yaitu sifat basyariah, sama dengan kayak manusia juga, sama berisi sifat kayak manusia, karena sedikit manusia juga. Dan sifat basyariah sendiri itu kadang mengurangi akan pangkat mereka atau martabat mereka di sisi Allah Ta'ala, ada berkurang. Lain kayak kita,
Artinya kita sifat dasariah yang ada di dalam diri kita ini bisa membawa kita kepada keredaan Allah Ta'ala, bisa juga membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Sifat dasariah kita. Kalau sifat dasariah para nabi dan rasul itu kadang mengurangi akan martabat atau kedudukan mereka di sisi Allah. Sama juga seperti nikahnya mereka atau kawinnya mereka. Jadi para nabi dan rasul itu boleh kawin, boleh kada. Ini sifat dasariah di antaranya. Dan sifat dasariahnya di antaranya jima' dengan istrinya, artinya berkumpul, sama aja juga. Kita sama aja juga. Cuma kemudian mereka ini kada didasari dengan hawa nafsu. Dan makan dan minum, sehat dan sakitnya mereka. Ini sifat manusia, ialah kawin, mengumpuli bini, makan, minum, dan sakit dan sehat. Bisa sugih, bisa miskin, bisa nyaman, bisa sakit. Itu ada di dalam diri para nabi dan rasul. Cuma semua sifat yang ada itu kadang sedikit pun mengurangi akan martabat mereka. Nah, kayak nikah, kawin. Kawinnya para nabi dan rasul itu kadang menurunkan martabat mereka. Kenapa? Karena mereka menggawi yang demikian kayak kawin, mengumpuli bini, itu tidak didasari dengan hawa nafsu mereka. Karena itu, namun kita hendak kawin, hendak kawin, nafsu membawa hendak, iyalah. Karena mengumpuli bini di hendak, kata apa? Ada mereka kan, mereka kawin, kenapa jadi kawin? Karena Allah menyuruh. Kenapa mereka mengumpuli bini? Allah menyuruh. Kita didasari dengan nafsu. Kenapa mereka makan dan minum? Karena Allah menyuruh. Tapi didasari dengan hawa nafsu ada. Namun kita didasari dengan hawa nafsu, makan minum itu sudah kenyang, hendak lagi. Yalah, sepiring sudah habis, hendak dua. Sarangsa sudah habis, hendak dua rangsa. Membeling itu baru hendak lagi. Kalau di hadapan sudah 7 macam warna makanan. Sekali habis sudah berataan, kenyang sudah, sebutin warna tinggal sate belum termakan. Maka pintar kita, hendak ada dimakan perlu besi. Kalau para nabi dan rasul ini makan minum bila sudah kenyang, hilang lapar sampai hilang haus sampai. Tuhannya para nabi dan rasul, mereka bisa sehat dan mereka bisa juga sakit, bisa nyeri, bisa sehat. Kayak nabi kita, Nabi Muhammad sidin bangkak dan bisa juga bangkak. Bahkan nabi kita bisa juga dibunuh-bunuh orang, bisa. Karena asal usul ayat al-Qur'an bi nas al-Qur'an bi falaq lawan anas asal usulnya turun itu kenapa? Karena nabi kita pernah dibunuh-bunuh orang, pernah. Mungkin maka nabi maka rasul kewajiban kampus manusia itu sendiri. Cuma tembusnya sedikit guna-guna itu menjadi sebab turunnya ayat-ayat ulang. Namun kita diguna-guna disantik sebenarnya. Kamu dia kan di sini kadang ada syarat turunkan Allah menurunkan ayat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sampai turunnya nabi diguna-guna. Jadi berarti memandangkan penjara nabi aku kan siapa juga
Walaupun pangkat Sidin tinggi di sisi Allah, tetap Sidin memadahkan ujar Sidin aku kita. Inna janabi aku ini maksudnya pangkat tinggi di sisi Allah, pangkat mulia di sisi Allah, banyak benar kelebihan yang diberikan Allah kepadaku, tapi tetap terserah Allah Ta'ala. Menurut Allah maka hendaki dikatakan aku menolak. Turun ayat qul a'udzu birabbil falaq, ayat qul a'udzu birabbin nas. Dan mereka itu berseratan bala daripada manusia-manusia yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadduhum bala'an anbiya thumma al-awliya thumma al-amthal fal-amthal, yang artinya paling berseratan bala atau musibah di antara kamu ialah para nabi-nabi, kemudian ialah para nabi, kemudian para wali-wali, kemudian para dekat kepada Allah dan yang terdekatnya lagi. Jadi artinya kita jangan heran bila para nabi dan rasul itu bisa sakit, bisa juga ada bala menyeratu turun lawan Sidin. Jangan heran karena nabi kita sudah memadahkan ujar Sidin asyaddukum bala al-anbiya, yang paling berseratan bala turunkan Allah Ta'ala yaitu kepada para nabi dan rasul. Jadi yang paling dahsyat balanya turun kepada para nabi dan rasul. Tsummal awliya, imbah para nabi dan rasul hanya diturunkan kepada para awliya Allah Ta'ala. Jadi jangan heran kita melihat para wali ada yang hidupnya sakit pada para wala. Hanya orang wala nyaman-nyaman hidup, apalagi tumbuhan nang wau. Nyaman banget, jangankan garing samismaan yang kada. Tapi jangan pada wali Allah Ta'ala itu garing dia garing. Dia menderita kan dia menderita, kenapa? Jangan heran. Karena Nabi sudah mengatakan bila kata Nabi para aulia yang paling banyak bala di antara kalian. Ini adalah orang beriman. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang berparak lawan para aulia Allah, kemudian orang yang mendekat kepada para nabi dan rasul, kemudian kepada orang-orang yang muqarrabin, orang-orang saleh. Ada sana. Kita jangan heran melihat tuan guru karena orang melihat tuan guru karena kadang-kadang sini betul begini atau laranya stroke. Jangan heran. Itulah apa yang tuan guru ini banyak mati dia ini. Kan? Ada tuan guru itu jarang menitakan itu. Kebanyakannya orang alim, orang soleh itu matinya mati dalam keadaan sakit. Kenapa? Hikmahnya Allah hendak menghabiskan peringkat di awal sini. Dan dia bisa langsung itu hikmahnya. Kenapa? Karena Allah cinta lawan orang-orang saleh, jadi perhatian hendak bertamuan lawan Allah di sisi itu. Karena karena manusia itu kalau luput daripada salah dan khilaf. Ujar Nabi kita al-insan maha khata wa nisyan. Manusia itu tampaknya salah dan khilaf. Ini. Jadi bila kita hendak berbalik kepada Allah, ada yang berbalik. Ya. Allah Ta'ala itu tahirun, jamilun, yuhibbul jamal, sidin bersih, sidin suci, sidin bungas. Bila hendak berparak lawan Allah harus bungas juga. Kenapa? Yuhibbul jamal, karena sidin cinta kepada orang yang bungas-bungas. Para awliya Allah, orang-orang saleh, bila ia sudah hendak habis umurnya di dunia, hendak berdapat lawan Allah, Allah membersihi dulu. Bersih saja. Makanya tapi orang-orang saleh nantinya dia apa? Ya, ada yang kena stroke, ada yang kena serangan jantung, macam-macam. Bahkan sebelum sidin sakaratul maut, akhirnya hendak habis umur, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun baru dibersihi Allah Ta'ala.
memberikan balasan kepada orang yang dicintai Sidin itu dengan balasan yang paling indah, paling bagus. Karena Allah berjanji. Maksudnya dalam Al-Quran ujar Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Janji Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janji. Jar Allah, siapa mengetahui kebaikan ku balas kebaikan, dan barang siapa mengerjakan kejahatan ku balas kejahatan juga. Cuma balasan Allah Ta'ala ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Bila Sidin sayang dengan hamba itu, dengan seseorang, lalu seseorang tadi disayangi Allah, hendak dibaiki Allah, adiknya bisi kesalahan, di Sidin ini ada salah, lalu hendak bersih. Ya, dan ini ada bisi amal baik pula. Kalau kau hendak membalas amal baiknya, di mana di dalam surga. Tapi aku sayang banget lawannya. Injaninya ngarang bisi kesalahan harus kuhukum dulu. Cuma aku sayang punya Allah. Kuhukum di mana? Dunia hajatin. Kenapa Allah menghukum dalam dunia? Karena dunia ini hukuman kada jujur. Lain hukuman dan kejujuran lain. Sesakit-sakitnya dalam dunia masih ada nyamannya. Nah, makanya para aulia, para nabi dan rasul, orang-orang saleh banyak banget jaringan. Ya, kadang-kadang Sidin asal ada nyaman Allah aja. Tapi tetap Sidin bawa ibadah kepada Allah. Tetap Sidin meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam terus. Tapi terus. Tapi di tengah kewuyuhan Sidin, di tengah kesulitan Sidin, di tengah sakitnya Sidin, Allah sambil menghapus dosa Sidin. Habis sudah Sidin berhasil, lalu diganti dengan kebaikan, dan sedikitnya bertamu lawan Allah dengan pandangan rahmatnya. Jadi wajar aja bukan wali, wajar aja orang-orang saleh lagi hidup di dunia sakit banget. Para nabi dan rasul cobaannya luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad sejak berdakwah di Mekah berapa kurang lebih 13 tahun kan di Mekah. Kadang nyamannya hidup di Mekah. Mulai sejak diangkat jadi nabi dan rasul berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Kadang ada kenyamanan yang didapat sedikit cara zahirnya. Mulai Sidin pamulaan mendakwahkan, menyebarkan agama Islam. Nang pamulaan menentang keluarga Sidin, paman Sidin Abu Lahab. Padahal sebelum Sidin berucap, Sidin sudah mewakili. Sebelum Sidin diangkat jadi nabi dan rasul, gelar Sidin Al-Amin. Lalu Sidin kumpulkan disuruh oleh Allah sebarkan agama. Kumpulan Sidin di balik gunung para manusia. Ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, wahai kaum Quraisy, wahai kaum Adi, kumpul berada. Sudah kau kumpul, Nabi Muhammad menyampaikan kumpul pada Sidin dulu. Dia Sidin, ampun di bawah, di belakang gunung ini ada musuh, percayalah bukan ikan. Itu dulu Nabi. Ada langsung aku nabi, aku rasul ada. Tapi dia doang Sidin dulu. Percayalah di sini bukan di kampung. Aku bapak di belakang gunung ini ada musuh. Ujar orang Arab waktu itu, kami percaya wahai Muhammad. Artinya apa lagi kamu ucapkan kami percaya? Jujurlah di sini. Iya. Lalu ujar Sidin, wahai orang-orang Arab, ketahuilah bahwasanya aku adalah Rasulullah, Nabi terakhir, dan Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan kalian. Dan aku mengajak kepada kalian beriman kepada Allah dan mengakui aku sebagai Rasul utusan Allah Ta'ala. Apa jawab orang-orang Quraisy? Apa jawab orang-orang
Ujar Abu Lahab, "Waihak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad." Amin. Siapa yang ucap? Abu Lahab. Dihina Rasulullah di hadapan orang banyak. Kayak Rasulullah rantai di sini. Cuma Allah Ta'ala sayang, lalu dibela sidin Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala, "Imbahullah mahapakna bima fitnah Nabi menghina Rasulullah." Ujar Allah Ta'ala lewat mulutnya Rasulullah, "Tabbat yada abi lahabin wa tab." Apa Abu Lahab bertambah sehari? Ini bertambah sehari. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ujar Allah Ta'ala, masuk di henikam itu berapa kadar daninya, ada apa-apanya. Saya selana data ikam punya memasukkan ujar Allah ke dalam neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini ikan itu mengatakan juga. Kasarkan Abu Lahab jadi bubar buahan manusia. Esok harinya Rasulullah hendak ke Masjidil Haram, di luar lawang sedikit diandaki paruh unta, diandaki pokok macam-macam maulah Rasulullah ada. Bahkan saking beratnya ujian Rasulullah waktu itu, fitnahnya sembahyang sidin di Masjidil Haram menghadap Ka'bah, arahatan sujud tinggi oleh buahan Abu Lahab dan Abu Jahal paruh unta. Ini kalau bangun Rasulullah sampai sidin kasuruh bila ketinggalan berat banget. Anak mau bangkit sidin. Berapa tahun lagi ini? 13 tahun. Rasulullah cobaan sidin. Asyaddul bala al-anbiya, yang paling besar bala musibah para nabi. Kita kada ada apa-apanya. Sakit gigi para nyawa kada ada apa-apanya. Kada ada duit sehari kada ada apa-apanya. Ini perjuangan para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita selamat ya Allah. Dunia selamat, akhirat selamat. Intinya apa sifat jaiz para nabi dan rasul itu sama aja lawan kita. Cuma mereka lebih bersenatan. Adapun sifat kemanusiaan yang membawa kepada kurang pada martabat mereka itu tidak terjadi pada diri mereka seperti mengerja yang makruh dan yang haram. Ini mereka para nabi dan rasul mengetahui makruh dan haram dan barataan kepada sunat fardu itu jadi ini. Nang makruh apalagi nang haram. Makruh aja kata apalagi nang haram. Kalau kita kalau dihitung nang makruh nang haram sudahnya dalam sembahyang aja sudah berapa kali kita bilang makruh. Yalah. Allahu Akbar. Hati kemanakah pelaku asal kemari makruh. Bahaya. Nih mata orangnya kali di kepala paling gawas ini aja. Mata boleh. Untung kalau mata ini kada ditambah kada termasuk gerak menambah gerak dalam sembahyang. Jangan mata ini termasuk menambah gerak dalam sembahyang. Ya Allah. Jangan batal. Allahu Akbar. Betul biasa pulang Allahu Akbar atas sembahyang. Tapi pada hari ini mata ini kita termasuk kan apa membatalkan dan tambah cuma makruh. Kerancak ini apalagi berjemaah aja Allahu Akbar. Datang subuh. Si Abu pulang datangnya tahu banget makruh. Dan haram sudahnya antara dalam sadar kadang ada dihambur arus. Dan seperti sifat-sifat yang melarikan bagi manusia
yang alhamdulillah. Bagi manusia misalnya gila, dan seperti sifat-sifat yang melarikan bagi manusia misalnya gila. Hanya para nabi itu pada mau gila, nah melalaikan, melarikan hilang. Dan seperti sifat-sifat yang melalaikan bagi manusia, misalnya gila. Ada mau gila, bahkan nabi gila ada percaya penyakit jadam artinya atau lapar, penyakit boros itu calak, buta dan lain-lain daripada penyakit yang melalaikan manusia. Ini semua tidak terjadi pada diri mereka itu. Nabi aja dapat Nabi Yakub kamu buta aja dah. Ya kalau dah dengan Nabi Yusuf dah. Ada melihat mana? Sidin itu bukan penyakit, tapi kerancakan menangis. Jadi kerancakan menangis ini dapat menangis. Kira mata, bagus di mata. Kalau banyakkan banyu mata di mata, jadi timbul kampus di situ. Dan penyakit yang lain. Dan penyakit lapar, ada sebuah orang itu merasakan penyakit kelaparan. Melapar, jadi sedikit lapar, dan maka ada penyakit. Ya lain. Calak, boros atau penyakit calak, begalang, mabok, ada ya. Buta dan lain-lainnya daripada penyakit yang melalaikan manusia. Ini semua tidak terjadi pada diri mereka itu. Adapun dari atas harusnya i'rad basyariah, artinya bersifat basyariahnya mereka atas diri mereka itu, yaitu dipandang kejadian yang demikian itu bagi orang yang semasa dengan mereka. Jadi para sahabat, orang-orang mengisahkan kebenaran kisah Sidin ini. Kayak Nabi kita orangnya kayak ini, hidungnya kayak ini, artinya rambutnya kayak ini, kulitnya kayak ini. Kalau buat Sidin kayak ini, ya dan dikisahkan atau mengisahkan dan sampainya kabar yang demikian itu dengan mutawatir bagi orang yang tidak semasa dengan mereka. Ya, dan mengisahkan dari zaman dahulu terus namun disusun mutawatir bagi mereka. Setelah faedah terjadinya i'rad basyariah dengan mereka, yaitu membesarkan pahala mereka itu pada sakit mereka itu dan pada gangguan makhluk terhadap mereka. Ya, faedahnya, hikmahnya, karena mereka para nabi dan rasul itu bersifat basyariah, karena setiap kali mereka ditimpa masalah itu menambahkan pahala dan martabat kepada mereka. Hikmahnya tak? Kenapa kayak Nabi kita difitnah orang? Kenapa kayak Nabi kita itu berada di macam-macam dihina orang, salahan dimusuhi? Hikmahnya supaya menambahi akan pahala Sidin, artinya kemudian Sidin terus naik dan Sidin dapat menghargai akan diri Sidin. Ketahui siapa aku. Jadi Sidin. Dan setengah faedahnya lagi menerangkan atau melajari akan hukum-hukum yang berta'alluq bagi makhluk seperti kita, mengetahui hukum-hukum sahwi pada waktu salat. Dan faedahnya lagi menerangkan atau melajari akan hukum-hukum yang berta'alluq bagi makhluk, artinya yang berhubungan kepada makhluk seperti kita umatnya Nabi, mengetahui akan hukum-hukum sahwi pada waktu sembahyang. Nah, andaikan para nabi dan rasul itu kada sifat basyariah, kita kada tahu beramal, kita kada tahu berbuat, kita kada tahu kelakuan seperti Sidin sembahyang. Dalam sembahyang itu ada namanya sujud sahwi, yalah.
sujud sahwi. Arti sujud sahwi itu sujud kurang dan lalai, kurang kelupaan. Contoh seperti ketinggalan kunut, sunat sujud sahwi, atau lainnya kita rakaat dan akan diingat rakaat 3 ke 4 ke 3 ke 4 ke, lalu kita ambil 3 dan pada ambil 3 kita tambah rakaat kita sebelum salam sujud sahwi. Nah, itu hikmahnya. Cakap Nabi itu kada sama lawan kita. Nabi itu kada sama, kada ada sifat basyariah. Kita ngalih hargai ya, belain akan sembahyang timbul kan ingat 3 ke 4 kah, 3 ke 4 kah ya. Nah, ya lah. Bingung. Jadi kayak mana jawabannya? Tak boleh ulama tahun mah. Tak boleh para tabi'in tahun mah. Tak boleh para sahabat baginda. Kenapa kada tahu? Nabi kada suruh ngajari, Nabi kada suruh menggawi. Nah, karena Nabi itu sama sifat basyariah kayak kita, artinya apa? Basyariah itu berulang-ulang baharu. Terkadang menurut secara zahir kita melihat salah padahal jujur. Secara zahirnya salah padahal jujur. Ya, nah gaya-gaya Nabi periodnya tuntun sembahyang. Artinya belum tuntung punya 2 rakaat berdiam sedikit duduk bangkit duduk sedikit kayaknya ya kayaknya ada loh break pelangkat dari sini. Ini tak salah kasih ada sini jujur. Kenapa? Ini hendak melajari hukum orang kita, bahwasanya bila kita kada ingat 2 rakaat tasawuf awal Allah sangat untung lalu salam. Pas sudah salam menangkan 2, ingatan aku belum untung lagi sembahyang. Yang isa sangka 4 sudah. Sakanya 2. Bacakan Nabi itu kada pernah menggawi nanti. Kita bingung, kita tahu kayak caranya. Nah, lalu berkat Nabi ada suatu gawi dan kayak itu lalu kita apa Nabi menggawi ya Pak di bentuk salam sini berangai dosa umat kada bangkit pulang angkat takbir. Kada berniatan langsung aja Allahu Akbar langsung terus ya. Dan hikmahnya dia sendiri. Banyak sidin dihina orang apa hikmahnya supaya sidin menguatkan iman sidin. Sidin dapat penyakit supaya apa? Supaya sidin kalau sabar, kalau maaf bersangka baik lawan Allah, ya kan? Nah ini kita menurut Nabi dibutuhkan. Kita turuti para nabi dan rasul, turuti para aulia. Mereka dapat bala, dapat musibah. Kayak apa cara mereka menanggapi musibah tadi supaya hati tetap tenang di hati cara mereka. Rasulullah dihina orang 13 tahun di Mekah, tidak pernah melawan, tidak pernah mengeluh. Kayak apa rahasianya? Oh, diteliti oleh para ulama. Rahasianya cuma satu, beliau selalu bersakap baik kepada Allah. Nah ini kalau kita turuti. Bila kita dapat musibah, dapat bala, supaya hati kita tenang, dapat bala, dapat musibah, kayak apa? Bersangka baik lawan Allah. Tenang hati. Bila mau bersangka baik, menerima, ialah. Mudah-mudahan kita kawal ya Allah. Mudah-mudahan kawal melakukan. Dibanding kejadian lupanya Rasulullah SAW di dalam sembahyang dan bagaimana cara mengerjakan sembahyang pada waktu sakit dan waktu dalam peperangan, itu semua dapat diketahui dari perbuatan Nabi SAW sewaktu Nabi mengalami yang demikian itu. Garing, sembahyang garing, garing banget. Rasulullah pernah garing banget. Maka sidin sudah kata awal lagi bagi sebarang awal ulama bahkan sidin dipapah langsung ya. Apa kau apa sidin? Kayak caranya bisa bilang ada kawal berdiri berduduk, ada kawal berduduk menambah, ada kawal merambah nambah berdiri bertilantang, ada kawal yang bertilantang ini ada kawal menggerakkan anggota akan merambah itu ada kawal cuma mata aja kawal atau salah satu daripada anggota tujuh 6 kawal
masjid tuh ada suah gering mas kayak kita. Iyalah. Nah, ini hikmahnya dan kita mengetahui cara makan dan minum dari kapawanan Nabi Muhammad SAW pada waktu dia makan dan minum. Walhasil hukum keadaan Nabi itu makan dan minum hanya melajari hukum bukan dikarenakan lapar dan haus, karena mereka itu terkaya dari makan dan minum. Jadi gawian Nabi itu barataan hanya melajari kita. Nah, makanya sifat jaiz ini hanya satu. Ada banyak. Ada yang mana yang dikatakan? Ya, kenapa Nabi kawin? Artinya boleh kawin. Ya, nah, kenapa Nabi mau ngumpulin bini? Jadi boleh ngumpulin bini seorang, mungkin kurang boleh. Bini seorang, ya kan? Nah, kenapa Nabi beranak? Karena memandangkan beranak itu bagus. Tidak ada sekarang kan berusaha dan mau beranak. Bila kan mau juga ya sudah, takdir. Nah, jangan menyerah. Ya, nah. Lalu kenapa keadaan kayak ini? Nabi pelajari jadi Nabi ini jangan bagus, jangan Nabi ini. Sifat bersyariah. Nah, mudah-mudahan kita kaum umat di situ. Mudah-mudahan kita karena ujar Allah Taala in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian hendak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ummati Nabi Muhammad niscaya Allah mencintai akan kalian. Ummati Nabi. Udah kita karena bawa sedikit banyak. Jadi karena bawa banyak sedikit artinya asal-asal ada ummati ya Allah. Dan saudara faidah tafsir ini dari Allah syariah bagi mereka itu ialah kesadia hari surga Allah akan bisa. Bismillah. Bicara salah dari segala kita minta lalu minta karena kita sambung dan kita umur sehat dan kita juga Allah Taala hidayah dalam bentuk kehidupan Allah akan bisa. Mudah-mudahan barokah kita untuk di sini, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru kita, dosa keluarga kita, dan juga tetangga kita, kaum muslimin yang muslimat berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin seluruh itu, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berataan menjadi iman masuk syurga bighairi hisab dan sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurga nanti ala tilka hadhihi niyyah al-fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ij'alna ma'ana hadhihi al-umma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad